kadang masih banyak di antara wali murid atau wali orang tua lah, orang tua anak sekarang itu kan masih fokusnya ke akademis. Nah, kita pinginnya itu bisa menampung, bisa menyalurkan dari anak-anak yang memang berbakat di bidang olahraga, terutama bulu tangkis ini. Ya kalau harapannya kita ingin berprestasi setinggi-tingginya. Kalau mau bergabung dengan PB Winner, tidak sulit dan tidak susah. Monggo silakan datang saja, kalau memang tertarik langsung bergabung, bisa tidak perlu membayar uang pendaftaran. Oh, tidak ada uang pendaftaran ya? Wow. Untuk profit itu nomor sekian, kita nggak ada pikiran ke sana. Jadi hanya untuk pengabdian di masyarakat kita bisanya ini, dan pelatih itu mendukung sekali ya. Alhamdulillah kita sama-sama punya misi yang sama. Yang penting bisa mengembangkan anak didik itu sudah bagi kami kebanggaan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bulu tangkis, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis, dan tak lupa dong program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong terwujudnya Malang Melintang Prestasi Gemilang. Bersama saya Tari selaku host di sini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Ya siapa lagi kalau bukan Pak Heri. Pak Heri ini adalah pengurus dari PB Winner. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih ya, kulik-kulik soal PB Winner, latihannya itu di mana, terus latihannya itu ngapain aja. Tapi sebelum itu, yuk kita simak, ini dia profil dari PB Winner. Biasa sekali ya, tadi kita udah ngeliat nih cuplikan singkat dari keseruan aktivitas di PB Winner. Kalau gitu gak usah berlama-lama, langsung aja kita sapa pengurusnya yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, baik ya. Pak Heri ini ngobrol-ngobrol soal PB Winner. Pak Heri ini ngapunten sebagai pengurus, owner atau gimana nih? Saya kebetulan sebagai pengurus. Pengurus. Di Winner. Kalau untuk pelatihnya ada 2. Pelatihnya ada 2. Ya, kebetulan sebenarnya saya mengajak beliau, tapi mungkin ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi diwakili oleh Pak Heri. Begitu. Betul. Ya. Nah, ngobrolin soal PB Winner juga, kan tadi Pak Heri sebagai pengurus ya. Boleh dong Pak Heri diceritakan sejarah awal PB Winner ini terbentuknya seperti apa sih? Ya, kalau PB Winner itu sebenarnya saya penerus. Jadi begitu. Untuk pendiri sekaligus ownernya beliau sudah meninggal. Boleh kita sebutkan namanya Bapak Ridwan. Beliau meninggal tahun 2021, sekitar tahun 2021. Jadi tapi program latihan sudah mulai latihan itu 2016. Itu sudah cukup lama ya. Sebelumnya sudah ada, cuman masih mungkin legalnya belum. Administrasinya belum tertata kayak mulai per 2016. Oh gitu. 2017 kami menambah tempat latihan lagi, itu ada di Kesamben, Blitar. Jadi buka cabang gitu ya? Iya. Oh oke. Justru yang ini yang banyak peminat malah di Kesamben. Blitar ya. Oke, luar biasa. Berarti Pak Heri ini ngikutin sejarah PB Winner dari awal banget ya, atau begitu beliau meninggal lalu Bapak teruskan atau gimana? Atau dari awal atau gimana? Kalau kita kenal itu mulai 2000 kita sudah kenal sama beliaunya itu. Cuman memang beliaunya kan sekitar tahun 2010 kalau nggak salah itu ke Malaysia. Jadi pernah melatih di Malaysia, pernah jadi pengurus
di PBSI Kabupaten Malang sebagai sekretaris. Masya Allah, luar biasa. Oke. Mungkin dari situ ada legal untuk administrasinya, pendirian klub di tahun 2016 itu ya. Ya, jadi beliau akhirnya mengajak generasi muda yang di kita anak-anak itu di usia pradini, dini sampai di usia remaja. Jadi waktu itu awal itu siswanya hanya 4 orang, masih 4 orang. Itu 2016 itu ya? Iya, 2016. 2016 4 orang. Akhirnya beliau itu pengen menambah itu biar anak-anak juga nggak bosen dengan itu. 2017 kita membuka di Kesamben itu, kebetulan juga antusiasme luar biasa dan ada gedung yang bisa digunakan di sana. Dan itu berjalan sampai sekarang ya, alhamdulillah. Masih berjalan ya? Alhamdulillah. Berarti dari dulu yang ngikutin ya Pak Heri ya, dari awal menjadi pengurus ya. Ya memang perjalanannya tidak semulus sekarang ini yang apa ya, lancar ya. Kalau dulu itu 2016 17 terus beliau itu pernah sakit itu sekitar 2018 kena stroke sehingga break. Terus beliau juga akhirnya sama keluarga nggak boleh dulu yang pressure dulu untuk fisiknya, akhirnya 2019 kita COVID itu juga break, terus 2020 kita mulai lagi. Tapi Allah berkehendak lain, 2021 beliau meninggal. Dari 2021 kita break lagi karena kita masih bingung mengatur komposisi kepelatihan, terus program seperti apa. Nah, akhirnya dari wali murid itu punya inisiatif, anak-anak ini ada minat, ada kemauan untuk melanjutkan karir bahasanya eman di situ. Akhirnya kita menemui keluarga. Bolehkah kita melanjutkan? Nanti kalau memang toh di keluarga itu ada yang mau meneruskan lagi, kita siap untuk bergabung dan mengembalikan ini seperti biar lebih maju lagi, monggo kita. Berarti inisiasi itu dari yang wali atlet itu dikepalainya sama Pak Heri begitu ya? Kita berdua sama pelatih yang ada di Kesamben sekarang. Berarti Pak Heri ini tapi ngelatih juga atau enggak? Tidak. Saya pengurus saja. Bantu administrasi aja. Begitu. Sama ya branding lah. Unik banget ya PB Winner nih ya. Jadi memang inisiatif dari wali atlet yang luar biasa mendukung putra-putrinya gitu ya, karena udah sayang gitu progresnya gitu ya. Karena jarang sih wali murid yang supporting ke anak itu. Kadang masih banyak di antara wali murid atau wali orang tua lah, orang tua anak sekarang itu kan masih fokusnya ke akademis. Nah, kita pinginnya itu bisa menampung, bisa menyalurkan dari anak-anak yang memang berbakat di bidang olahraga, terutama bulu tangkis ini. Itu dari keduanya ya, dari cabang Kabupaten Malang maupun di Blitar ya? Iya. Nah, ngomong-ngomong soal TB Winner yang punya 2 cabang ya. Tadi setelah ada vakum itu sendiri, terus gimana nih Pak Heri manage-nya antara yang di cabang Kabupaten Malang sama di Blitar? Iya, untuk yang di Kabupaten Malang itu di Sumber Pucung posisinya. Awal itu di gedung yang coachingnya itu pelatihnya itu masih menyewa. Terus alhamdulillah saya punya gudang yang sekaligus bisa dipakai untuk latihan, untuk ada lapangan, satu lapangan bisa bermain di tempat kami, itu pun free, tidak ada silahkan digunakan. Memang kami sekeluarga memang punya niat memang itu untuk amal kami lah, untuk bisa memberikan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, monggo silakan digunakan. Dan alhamdulillah ada satu pelatih yang mau mengisi untuk di situ. Memang kita tahulah kalau di kami itu jangankan untuk membayar, untuk datang aja itu sudah luar biasa sulit ya. Karena pemikiran di akademis tadi, akhirnya kita memang free dulu awal. Silakan coba. Kalau ada yang minat, anaknya minat, monggo silakan datang. Lihat-lihat dulu. Pelatihnya juga menerima itu. Akhirnya kemarin juga sempat rame, tapi sekarang karena kesibukan sekolah lagi juga antusiasme turun. Memang naik turun. Tapi alhamdulillah yang di Blitar itu lebih konsistenya lebih tinggi, bahkan ada yang masuk ke Puslat Cup.
Wah, luar biasa. Puslat Cup Malang atau Iya, Blitar? Oh, di Puslat Cup iya, jadi Malang. ikut di Malang karena ID-nya kan di Malang. Oh gitu, Nggih. oke luar biasa banget ya. Tadi kita udah ngobrolin soal sejarah juga, terus juga sedikit bahas tentang branch-nya yang ada di Kabupaten Malang dan juga di Blitar. Nah, ngomongin soal visi misi nih dari PB Winner, kira-kira spirit apa sih yang Pak Heri bawa dan juga pengurus atau pelatih di PB Winner sampai PB Winner tuh bisa berdiri sampai saat ini gitu ya, masih eksis sampai saat ini? Ya, memang kami kalau cita-cita sih nggak muluk ya. Oke. Tapi Apa tuh? kalau kita nggak punya mimpi nanti Mm-mm. kalau punya mimpi itu kalaupun jatuh paling ke kasur. Tapi Oh, kalau betul. kalau kita nggak punya mimpi nanti nggak punya harapan. Betul. Ya kalau harapannya kita ingin berprestasi setinggi-tingginya. Mm-mm. Sebisanya anak-anak itu sampai di mana kemampuannya untuk meraih cita-citanya, tapi kami sebagai pengurus dan pelatih itu hanya bisa memberikan wadah untuk anak-anak untuk bisa berkembang, Betul. untuk bisa bersikap sportif dan bermanfaat bagi masyarakat. Itu aja sebenarnya yang misi kami. Makanya untuk profit itu nomor sekian, kita nggak ada luar pikiran biasa. ke sana. Jadi hanya untuk pengabdian di masyarakat kita bisanya ini, dan pelatih itu mendukung sekali ya. Alhamdulillah kita sama-sama punya misi yang sama. Yang penting bisa mengembangkan anak didik itu sudah bagi kami kebanggaan yang luar biasa. Oke, luar biasa sekali. Berarti emang fokusnya tuh lebih ke gimana para atlet bisa berprestasi gitu ya, terus bisa sportif gitu ya, dan juga bisa bermanfaat bagi hajat orang banyak gitu ya. Oke, luar biasa banget. Nah, sekarang kita mau bahas soal teknis nih Pak Heri. Kira-kira boleh dong di-spill kalau di Blitar itu latihannya di mana? Kalau di Blitar itu latihannya di punyanya itu kebetulan ada usaha pandai besi namanya Gedung Satria. Gedung Satria. Itu Oke. di Kesamben, di sebelahnya Hutan Jati itu masuk ke utara. Itu ada gedung di situ. Tapi kalau yang di Sumber Pucung itu di Desa Sainggreng namanya. Desa Sainggreng itu monggo. Nanti itu jadi di belakang rumah kita. Oh begitu. Nggih, jadi gandeng sama rumah. Oh baik. itu. Nah itu tuh sahabat bulu tangkis ya. Apalagi yang cah Blitar ya. Buat cah Blitar di sini yang nonton boleh nih gabung-gabung ya ke PB Winner dengan tempat latihan. Itu setiap hari apa Pak latihannya? Kalau yang kita itu seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Yang hari Selasa, Kamis sama Sabtu. Oke, startnya jam berapa itu Pak? Kalau hari Selasa sama Kamis itu jam 4, itu bisa sampai jam 10 tergantung anaknya. Oh oke. Tapi kalau yang Sabtu itu karena yang SMA libur, jadi ada waktu jam 10 pagi sampai selesai. Karena weekend ya. Ya, terus itu kan game bisa saya jadi lebih fleksibel waktunya. Oke. Nah untuk Selasa, Kamis dan juga Sabtu ini berarti di 2 cabangnya itu sama ya jadwal latihannya atau gimana? Kalau yang di Sumber Pucung berbeda. Itu kalau di Sumber Pucung tergantung dari kesibukan pelatihnya. Tapi ada hari tetapnya, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu ya. Ya, tapi itu bisa bergeser fleksibel tergantung dari kesibukan sang pelatih karena beliau juga bekerja. Oh begitu. Jadi para siswa yang mengikuti jadwal dari pelatih itu sendiri ya? Ya, jadi programnya pelatih itu melalui grup, nanti bisa di-share ke orang tua murid untuk menyiapkan putra-putranya. Oke, berarti yang Sumber Pucung itu lebih fleksibel gitu ya daripada yang di Blitar. Kalau yang di Blitar sudah ada program per minggu ya. Oke. Nah, tadi kita udah bahas nih tentang gimana sih jadwalnya gitu ya di PB Winner. Nah sekarang untuk cara masuknya sendiri gimana sih Pak kalau mau daftar gitu? Ya, kalau mau bergabung dengan PB Winner tidak sulit dan tidak susah. Monggo silakan datang saja. Kalau memang tertarik langsung bergabung, bisa tidak perlu membayar uang pendaftaran. Oh tidak ada uang pendaftaran tidak ya? ada. Wow, oke luar biasa banget. Jadi monggo, kalaupun orang tua itu sudah tertarik, itu baru nanti ada untuk biaya bagi pelatih itu bukan untuk biaya yang macam-macam, enggak. Mungkin untuk transport saja, pengganti transport. Wah, oke. Berarti nggak ada biaya pendaftaran sahabat bulu tangkis ya. Kurang apa ya sudah disupport nih ya. Jadi harus semangat olahraga bulu tangkis ya. Di PB Winner ini kita provide
untuk tidak ada dana pendaftaran gitu ya di dalamnya, dan juga nanti mungkin setelah join atau bergabung selama berapa Pak trialnya, mungkin 1 minggu, 2 minggu? Terserah nyamannya anaknya. Oh, senyamannya anaknya. Tapi biasanya 1 minggu sudah nyaman, biasanya langsung memberikan kita fee daftarkan untuk transport. kalau memang tertarik ya kita ikutkan di ID atlet juga. Kita urusi sekalian biar tidak nanggung. Kalau memang sudah niat ya yuk di situ kita niat. Wong kita juga hitungnya sudah memberikan fasilitas yang tidak hitung-hitungan lah, monggo gitu. Oke, luar biasa. Nah, untuk kelas-kelasnya sendiri itu gimana Pak? Apakah dibedakan, ada kelas mungkin untuk hobi, kelas untuk adik-adik, atau kelas untuk prestasi, atau gimana nih Pak? Kita fokusnya di usia dini. Usia dini, oke. Jadi di pembibitan. Jadi kalau yang sudah berkembang mau pindah ke klub lain itu pun juga sudah ada. Monggo. Kita tidak membatasi apa masa depan anak itu silahkan. Tapi kalau untuk yang just for fun juga ada. Oh gitu. Berarti memang perbedaan kelasnya itu disusun setiap jadwalnya, kayak misalnya tadi kan seminggu 3 kali, itu ada yang untuk game atau dijadikan satu atau gimana tuh Pak? Kalau untuk drilling itu fokusnya anak-anak itu siang sore hari. Oh gitu. Baru malam itu untuk yang game. Biasanya bisa bergabung dengan yang senior-senior. Biar gitu ya, melatih mental anak-anak itu. Nah, setiap minggu itu emang udah dijadwalin misalnya hari ini latihan fisik atau besok latihan apa atau bagaimana Pak? Iya, itu programnya pelatih ya. Kalau saya ditanya secara teknis, secara detail mohon maaf. Tapi saya juga mengikuti, memang untuk teknik, untuk fisik itu sudah ada paket-paket latihannya ya. Sudah ditentukan oleh pelatih sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Per atletnya ya. Betul, itu biasanya yang hari Selasa sama Kamis itu. Oh, oke. Nah, nanti nih yang game biar anak-anak nggak bosan juga. Nah, itu hari Sabtu setelah, tapi juga tetap ada tekniknya di awal, nanti setelah itu baru anak-anak dibebaskan untuk game. Sip. Emang paket komplit banget ya PB Winner nih ya, luar biasa banget. Jadi nggak hanya kelas untuk prestasi, drilling, tapi juga ada kelas untuk hobi atau mungkin sekedar refreshing di hari Sabtu, atau bisa menyesuaikan dengan program-program atau paket komplit yang memang sudah diarahkan kepada pelatih ya, menyesuaikan dari masing-masing atlet itu sendiri. Nah, ngobrolin soal atlet ya, dari tahun 2016 sampai sekarang ini udah membina berapa atlet Pak kalau boleh tahu? Kalau yang tetap eksis sampai sekarang itu 15. 15, oke. Tapi kalau yang keluar masuk ya ada kalau 25. 25 lebih ya. Lumayan banyak ya. Ya. Berarti sampai saat ini jumlah total itu atlet ada 15 ya? Ya, yang tetap eksis mengikuti latihan kami itu 15. Itu di 2 cabang ya? Ya. Masing-masing 15 atau total keseluruhan 15? Total keseluruhan 15. Oke, luar biasa sekali. Dengan berapa pelatih Pak? 2. Oke. Pelatihnya ini dibedakan antara putra putri atau campur atau gimana Pak? Satu pelatih all round. Oh, oke. All round ya. Oke. Nah, kalau ngobrolin soal strategi mengajar yang mungkin Pak Heri lihat gitu ya dari pelatih kepada peserta didik, itu ada nggak yang mau dibagiin ke sahabat bulu tangkis yang ada di rumah? Kalau saya menyampaikan itu bukan kapasitas saya. Oh, baik. Yang jelas pakai bisa komplit pakai ya. WA aja nomornya. Oh gitu. Boleh deh sahabat bulu tangkis yang mungkin mau tanya-tanya ya tentang strategi mengajar, bisa langsung hubungi kemana nih Pak Heri? Bisa ke saya atau bisa ke pelatih namanya Pak Sunarko Kisun. Pak Sunarko Kisun, oke. Tapi tenarnya Pak Kisun lah namanya. Pak Kisun ya, baik. Mungkin bisa langsung ke Pak Heri aja di nomor 0 berapa nih Pak? Ya, 081 233 432323. Oke, tanya-tanya gitu nggak apa-apa ya Pak ya, tanya-tanya dulu ya. Nah ini sahabat bulu tangkis. Saya juga perlu banyak masukan dari teman-teman karena memang kita juga ingin berkembang. Kalau ingin berkembang berarti harus banyak menerima masukan dari kita sharing dengan sesama
pecinta bulu tangkis lah. Oke, luar biasa. Nah ini sahabat bulu tangkis yang ada di rumah tadi udah di-spill ya, nomor teleponnya bisa tanya-tanya gitu ya, asal jangan curhat ya gitu ya. Pokoknya kalau mau sharing tentang olahraga juga boleh banget, atau tanya-tanya tentang cabang PB Winner baik yang ada di Kota Blitar ataupun yang ada di Kabupaten Malang begitu ya. Luar biasa sekali. Tadi kita udah ngobrolin banyak nih sahabat bulu tangkis, mulai dari sejarah, visi misi, terus cara masuknya gimana, terus jenis kelas ya. Kalau strategi mengajar nanti bisa langsung calling secara private ya ke Pak Heri. Dan juga kita udah ngobrolin soal berapa atlet dan juga berapa pelatih. Nah sekarang kita masuk ke testimoni dan juga prestasi. Dari kurang lebih berarti berapa tahun ya ini berjalan, 2016 sampai 2024, 7 tahun lebih ya? 7-8 tahun. Dari 7 tahun lebih itu kira-kira prestasi apa saja sih Pak yang sudah diraih gitu ya, baik dari pelatih atau mungkin PB-nya sendiri atau dari peserta didik, boleh dong diceritakan? Ya, kita bersyukur kita masih walaupun jalannya begitu terjal, tapi alhamdulillah kita masih punya anak didik yang masih bisa berbicara di tingkat Kabupaten Malang. Wow. Itu kita ada yang 1 orang dari putri itu sekarang masuk seleksi di Puslat Cup. Oh wow. Kemarin juara Kejur Cup tahun 2023. Baru ya, baru tahun kemarin ya. Dan yang termasuk juga yang dikirim ke Musika Champion yang di Kudus itu. Wow, itu di tahun berapa itu Pak? Tahun 23 juga. Oh, 2023 program juga ya. 23 atau 24 itu kemarin itu. Jadi sekarang sudah balik di Puslat Cup. Itu yang 1. Terus sekarang kita punya 1 andalan tapi masih Prajini. Itu kemarin baru juara di Kabupaten Blitar. Wow. Jadi juara juga. Kemarin yang di Batu itu di kejuaraan apa saya lupa, itu juara 3. Terus yang kelas di atasnya Dini itu pemula ya. Itu juga kemarin juga ada yang berbicara di tingkat kabupaten. Wah luar biasa. Berarti testimoninya ini emang gak kaleng-kaleng ya PB Winner ya. Alhamdulillah. Iya, prestasinya tuh gak hanya di perlombaan aja tapi juga ke puslat-puslatnya juga ya. Baik yang ada di Puslat Cup ini ataupun di Kudus ya. Ya. Gimana Pak perasaannya? Ya itulah yang membanggakan kami selaku pengurus. Walaupun kami nggak dapat apa-apa, tapi itu kebanggaan yang tidak ternilai harganya. Oke, Masya Allah. Jadi kebanggaan itu nggak harus dinilai dengan materi, tapi dengan kita sudah mengangkat anak-anak ini sudah luar biasa bagi kami. Itu sudah kebanggaan lah bagi kami yang tidak bisa dinilai dengan nominal. Nah kalau ada atlet yang berprestasi itu ada treatment khusus nggak sih Pak dari PB atau bagaimana? Kalau itu pasti. Oh pasti ya. Kalau itu terkait teknis kan saya sudah menyampaikan. Nah, itu terkait di pelatih nanti. Tapi kalau untuk memang kita bisa supportingnya ya kayak di administrasi, di apa yang bisa kita bantu untuk mereka bisa berkembang. Mungkin diskon gitu ya atau gimana nih Pak contoh treatmentnya? Kalau kan kami sudah bilang tadi, kalau iuran dan sebagainya itu nomor 2. Oh gitu ya, non profit ya ini ya pokoknya ya. Wow, Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Jadi yang penting anak-anak sudah bisa berkembang, itu sudah kebanggaan bagi kami. Yang penting all out juga ya dari PB ya untuk bisa mensupport ya. Oke, luar biasa banget tadi prestasinya ya, kita udah melihat sendiri sahabat bulu tangkis, ada banyak sekali ya atlet-atlet yang berprestasi di PB Winner ini, membuktikan bahwa para pelatih dan juga pengurus itu emang bersungguh-sungguh ya dalam mendidik para atlet supaya bisa mencetak prestasi yang gemilang gitu ya, baik di Kabupaten Blitar, Kota Blitar atau di Kabupaten Malang itu sendiri. Oke, luar biasa. Nah mungkin boleh dong Pak Heri ya diberikan target harapan ke depannya PB Winner nih ingin mengarah kemana sih Pak? Ya kalau target kami ya pengennya ada yang berbicara di tingkat nasional. Oh gitu ya, oke. Tapi untuk target itu kan juga perlu kerja keras. Jadi mungkin nanti harapan kami di kepelatihan juga ada semacam kursus kepelatihan yang bisa untuk meningkatkan kepelatihan itu. Kami akan sangat senang dan itu harapan kami sebenarnya ke sertifikasi PBSI. Gitu betul. Ya mungkin ya pelatihan dukungan dari PBSI juga yang kita butuhkan juga nanti
biar kami juga bisa mengangkat anak-anak kami yang lebih tinggi lagi. Baik. Itu target dan juga harapan dari Pak Heri ya. Oke. Sekaligus curhat ya. Saya curhat ya. Nanti saya mau colek Pak Imam gitu ya, mungkin yang melihat gitu ya, atau tim dari pengurus PBSI bisa dibantu nih ya, dan kita rangkul bersama ya para pengurus-pengurus PB ini supaya bisa lebih maksimal lagi ya dalam mendidik para atlet dan juga mencetak atlet-atlet yang berprestasi. Oke. Baik, saya harap semoga lancar PB Winner baik yang di Blitar maupun di Kabupaten Malang begitu ya. Dan mungkin sebelum menutup nih Pak Heri podcast kita pada episode kali ini, boleh dong diberikan promosi tipis-tipis karena kan tadi kita belum tahu secara detail ya kalau mau latihan itu di mana, menghubunginya siapa gitu ya, dapat apa aja. Boleh dong diberikan promosi tipis-tipis. Bagi adik-adik dan orang tua siswa yang ingin menitipkan anaknya untuk berkembang di dunia bulu tangkis, monggo untuk yang di wilayah Sumber Pucung, Kromengan, Kalipari, Donomulyo, kita ada di gedung badminton di Winner itu di Desa Sainggreng, Kecamatan Sumber Pucung. Nanti kontak personnya ada di kami ada di 081 233 43 2323. Terus untuk yang ada di sekitar Selorejo, Kesamben dan sekitarnya, monggo bisa bergabung di PB Winner yang ada di Kesamben. Itu ada di gedung Satrio. Monggo nanti bisa menghubungi Bapak Sunarko Kisun yang mengurus yang ada di Kesamben. Blitar ya. Oke. Nomor teleponnya mungkin Pak? Kalau untuk Pak Sunarko Kisun bisa nanti ditanyakan ke saya saja. Saya nggak hafal. Ke nomor yang tadi ya, sahabat bulu tangkis ya. Jadi biar satu pintu. Nah, luar biasa banget. Terima kasih banyak Pak Heri udah meluangkan waktunya. Semoga tadi curhatannya bisa terdengar baik gitu ya, dan juga bisa terrealisasikan. Lalu juga banyak atlet-atlet yang lebih berprestasi dan PB Winner jaya dan sukses selalu. Amin. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya, dan sahabat bulu tangkis, gak terasa ya ini adalah akhir dari episode podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk terus pantengin episode-episode menarik lainnya yang hanya sahabat bulu tangkis bisa akses di akun sosial media kami. Ada di Instagram di PBSI Cup Malang _official atau di akun YouTube kami di ppsicup.malangofficial. Kalau gitu, saya Tari selaku host pamit undur diri ya. Sampai jumpa dalam episode podcast selanjutnya. Dadah!